Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bagaimana sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai dari kebangkitan bangsa Asia Timur atau nasionalisme Asia. Hal ini diawali dengan interkoneksi antar bangsa-bangsa di Asia. Yang pertama yaitu komunitas Jawi. Komunitas Jawi adalah istilah untuk umat Islam Nusantara dan Asia Tenggara yang tinggal dan belajar di Makkah. Komunitas Jawi memperkuat jaringan yang makin intensif antara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Pengalaman para ulama yang belajar di Mekah berdampak besar pada perkembangan ulama yang menjadi sebuah komunitas yang berbeda. Melalui cara itu, mereka membangun otoritas keagamaan di antara umat Islam dunia. Hal itu yang kemudian menjadi bagian terpenting dari pengalaman para ulama Nusantara menjadi komunitas Jawi di Mekah. Ulama-ulama yang pergi ke Mekah antara lain yaitu Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Abdul Ghani Sumbawa, Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan, Syekh Ahmad bin Zaid dari Solo Jawa Tengah, Yusuf Sumbulaweni, Nahrawi, Abdul Hamid Al-Daghestani, dan Mahfud Termas dari Pacitan, Jawa Timur. Bermula dari komunitas Jawi itulah kemudian bermunculan intelektual-intelektual yang berpengaruh besar mewarnai corak sejarah peradaban sekaligus menjadi benteng-benteng kekuatan kosmik di tanah air dari abad 19 sampai saat ini. Selanjutnya yang kedua yaitu Mahatma Gandhi. Gandhi adalah pemimpin pergerakan kemerdekaan India yang menggunakan metode perlawanan non-kekerasan atau satyagraha. Sebagai senjata utamanya, satya artinya kebenaran dan agraha adalah kekuatan. Perjuangan merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi serta rakyat India membuat kolonialisme Inggris lambat laun mengalami penurunan terutama pada bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu Sun Yat-sen. Sun Yat-sen sangat ambisius membuat perubahan bagi Cina dengan menggulingkan dinasti Qing yang sangat konservatif. Sun Yat-sen mendirikan sebuah organisasi bernama Revive China Society dan juga mendirikan Liga Persatuan yang kemudian menjadi Partai Nasional Cina. Dan yang terakhir yaitu Jose Rizal. Jose Rizal adalah seorang reformasi Filipina. Bangsa Spanyol telah menguasai negaranya sejak tahun 1521. Jose Rizal adalah pelopor bikenkan nasionalisme Filipina. Melalui tulisan, dia menyadarkan rakyat bahwa mereka diperlakukan tidak layak oleh bangsa asing di negaranya sendiri. Karya-karyanya itu menjadi serangan tertulis terhadap Spanyol hingga ia dibenci oleh para penjajah. Pada tanggal 3 Juli 1892, Jose Rizal membentuk Liga Filipina di Tondo. Namun, liga tersebut tidak berusia panjang karena segera dibubarkan oleh pemerintah Spanyol. Pada tanggal 30 Desember 1896, Jose Rizal dihukum mati di lapangan Bagumbayan karena dihadapkan berbagai tuduhan. Atas perjuangannya, ia mampu menumbuhkan sikap nasionalisme rakyat Filipina seperti perlawanan Andreas Bonifacio dan perlawanan Emilio Aguinaldo. Kebangkitan bangsa Timur atau nasionalisme Asia kemudian disusul oleh munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Fenomena pergerakan kebangsaan dan nasionalisme pada awal abad ke-20 tidak muncul begitu saja, tetapi telah ada sejak masa lalu. Meskipun terjadi konflik dan perubahan dalam kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sejarah mencatat bahwa beberapa kerajaan di Indonesia pernah menyatukan wilayah Indonesia saat ini. Hal ini penting dalam membentuk semangat pergerakan nasional. Selain kebanggaan terhadap masa lalu, ada faktor lain yang mempengaruhi munculnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme, yaitu agama Islam sebagai agama mayoritas telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan asing, terutama bangsa Barat. Penjajahan oleh Belanda,
Pendidikan Barat telah melahirkan elit politik yang menyadari bahwa mereka dijajah oleh Belanda. Volksraad, yaitu lembaga perwakilan rakyat Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1918, mengumpulkan elit-elit Bumiputra dari berbagai daerah dan suku bangsa, memunculkan perasaan kesatuan di antara mereka. Selain faktor-faktor tersebut, munculnya organisasi-organisasi kebangsaan menjadi langkah penting dalam perjalanan menuju nasionalisme yang lebih kuat. Yang pertama yaitu Organisasi Pergerakan Nasional. Sejarah Indonesia memiliki kisah dan perjalanan sendiri. Sejarah Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dengan tokoh-tokoh hebat yang membangun bangsa ini hingga mencapai kebesarannya saat ini. Pada abad ke-20, muncul berbagai organisasi politik di Indonesia, termasuk organisasi kepemudaan, keagamaan, kedaerahan, gerakan profesi, sosial, dan politik. Organisasi politik kebangsaan menjadi garda terdepan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa organisasi politik kebangsaan yang terkenal adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Partai Nasional Indonesia, Istri Sedar, Gerakan Wanita, Perhimpunan Indonesia, Parindra, MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia, dan GAPI atau Gabungan Partai Indonesia. Dari banyaknya organisasi tersebut, berikut adalah beberapa organisasi massa dalam pergerakan nasional Indonesia yang perlu diulas. A. Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia di bawah pimpinan Sutomo. Organisasi ini menjadi tonggak awal kebangkitan Indonesia. Program utamanya adalah kemajuan harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Budi Utomo berakhir pada tahun 1935 setelah bergabung dengan Parindra. Hari pendiriannya, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. B. Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan pedagang muslim. Sarekat Islam yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI melawan ketidakadilan dan dikenal sebagai gerakan nasionalis demokratis ekonomis. Pemerintah kolonial Belanda mengambil kebijakan pembatasan terhadap SI karena perkembangannya yang pesat. C. Indische Partij atau IP. IP adalah partai politik nasionalis yang berdiri pada 25 Desember 1912 di Bandung. IP membela nasionalisme Hindia dan mengusung persatuan semua kelompok di Hindia Belanda. Tokoh utamanya adalah Douwe Steyger, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. IP terlibat dalam Komite Bumiputra yang memperjuangkan kebebasan berpendapat dan kepentingan rakyat. Selanjutnya yang kedua yaitu Perang Dunia I dan pengaruhnya di Indonesia. Perang Dunia I berlangsung sekitar tahun 1914 sampai 1918. Dimulai dari pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo, memicu konflik besar. Blok sentral, Jerman, Austria, dan Hungaria awalnya menang, tapi blok sekutu, yaitu Rusia, Prancis, Britania Raya, bertahan. Amerika Serikat bergabung pada tahun 1917, dan Perang Dunia I berakhir dengan Perjanjian Versailles pada tahun 1918, memicu revolusi Rusia dan kebangkitan Nazi. Dampaknya signifikan bagi Eropa dan Asia. Di Indonesia, Perang Dunia I mempengaruhi pergerakan nasional, demokrasi, dan nasionalisme, meruntuhkan sistem aristokrasi kerajaan. Budi Utomo dan Sarekat Islam muncul sebagai organisasi kebangsaan.
Krisis ekonomi global pasca perang mempengaruhi ekspor dan impor Indonesia. Yang ketiga yaitu Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. A. Kongres Sumpah Pemuda. Pada saat penyelenggaraan, rapat kongres diadakan di 3 tempat berbeda. Rapat pertama kongres dilakukan di Gedung Katolike Jongelingen, Bonn, Gedung Pemuda Katolik, Lapangan Benteng, Batavia. Sukondo membuka rapat dengan menyampaikan harapan agar kongres tersebut dapat memperkuat semangat persatuan. Rapat kedua diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertempat di Gedung Ostjava Bioskop. Rapat ini membahas persoalan pendidikan. Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara pendidikan anak di sekolah dan di rumah. Juga pentingnya anak harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indosche Clubis Kramat, Batavia. Dalam sesi ini, Donario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. B. Kongres Perempuan. Selang 5 tahun kemudian, diselenggarakan kembali Kongres Perempuan di Jakarta pada tahun 1933 yang diketuai oleh Nyonya Suwandi. PPII sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan kedua karena masih banyak organisasi perempuan baru yang belum tergabung dalam PPII. Salah satu hal penting dalam Kongres Perempuan II adalah tercetusnya konsep ibu bangsa yang menekankan kewajiban perempuan Indonesia untuk menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar kepada nasionalisme dan kebangsaannya sendiri. Kongres Perempuan berikutnya diadakan di Bandung pada tahun 1938 dan Semarang pada tahun 1941. Mayoritas disepakati bahwa hasil dari putusan Kongres ditujukan untuk kepentingan kaum perempuan dan golongan miskin. Tetapi hal kontrasnya adalah bahwa keanggotaan organisasi perempuan masih berasal dari lapisan atas. Terlepas dari kontroversi tersebut, sejarah Indonesia mencatat penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi gerak perjuangan nasional bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu pers dan sastra pembawa kemajuan. Pada abad ke-20, stigma bahwa pemikiran perempuan Indonesia tertinggal dapat dipatahkan melalui penerbitan Sunting Melaju, surat kabar pertama yang dipimpin oleh Rohana Kudus. Meskipun tidak bersekolah formal, itu lisannya membangkitkan semangat pergerakan nasional. Sebelumnya, Putri Hindia 1908 oleh Tirto Aditsojo hadir, tetapi Sunting Melaju lebih populer. Tirto merupakan pribumi pertama yang menggunakan media cetak untuk nasionalisme. Mendirikan Sarekat Prijaji pada tahun 1906 dan Surat Kabar Medan Prijaji di Bandung pada tahun 1907. Kritiknya terhadap pemerintah menyebabkan hukuman dan pengasingan. Pada tahun 1920-an, pers Bumi Putra seperti Utusan Melaju 1911 dan Suara Perempuan 1918 menentang kolonialisme. Karya sastra seperti Max Havelaar oleh Multatuli 1860 dan novel pribumi seperti Student Hijau pada tahun 1918 oleh Marco Kartodikromo serta Hikayat Kadirun pada tahun 1919 oleh Semaun mengunggah kesadaran anti-kolonialisme dan nasionalisme. Selanjutnya, kita masuk pada bagian akhir penjelasan materi kali ini, yaitu sejarah akhir masa negara kolonial Belanda. Hal ini diawali dengan krisis ekonomi global.
Pada tahun 2007, pecah kasus bubble kredit perumahan di Amerika Serikat yang terkenal dengan istilah subprime. Dan efek krisis subprime ini dengan cepat menjalar secara global dan kemudian mengakibatkan terjadinya commodity crash pada tahun 2008. Pembiayaan dengan hutang atau kredit akan menghasilkan kemakmuran sementara. Artinya, kemakmuran saat ini diperoleh dengan meminjam kemakmuran di masa depan. Krisis ekonomi global mempunyai efek domino ke seluruh dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Efek krisis biasanya paling parah dialami oleh negara berkembang karena ketergantungannya yang sangat tinggi pada negara lain. Misalnya, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi atau krisis keuangan, maka daya beli masyarakat akan turun. Turunnya daya beli menyebabkan impor barang dari negara pengekspor, utamanya Asia Timur, menurun. Asia Timur mengimpor bahan baku dari Indonesia. Otomatis, ekonomi Indonesia juga terganggu karena permintaan bahan baku dari Asia Timur menurun. Ekonomi Indonesia menjadi kacau, produksi menurun, dan nilai perusahaan jadi tidak ekonomis lagi. Harga saham semua perusahaan menjadi turun dan menyebabkan indeks harga saham turun. Investor akan menarik dananya dan enggan untuk melakukan investasi. Otomatis pertumbuhan ekonomi terancam. Kemajuan ekonomi dengan dasar hutang masih merupakan solusi yang diambil sebagian besar negara-negara di dunia. Hal ini terlihat dari cara mereka merespon krisis ini dengan melakukan bailout. Pemerintah dunia menyelamatkan bank dan perusahaan yang kolaps karena beban kredit. Pengeluaran pemerintah di dunia ini tentu saja dibiayai oleh kredit. Problem hutang diselesaikan dengan hutang lagi. Selanjutnya yaitu kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Berbeda dengan era modern, wabah yang terjadi pada masa itu digambarkan sebagai peristiwa magis dan sebuah kutukan untuk rakyat di sebuah negeri. Hal ini berbeda ketika sudah masuk era pengaruh Islam dan kolonial. Sumber sejarah terkait wabah menjadi semakin lengkap. Tak hanya berasal dari dalam negeri, ada banyak catatan dan naskah asing yang membahas dan menyimpan sejarah di dalamnya. Dalam catatan para penjelajah misalnya, dituliskan tentang wabah penyakit yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Berikut merupakan catatan tentang wabah penyakit di Nusantara. Yang pertama yaitu Anthony Reid. Dalam bukunya yang berjudul Asia Tenggara dalam kurun niaga 140 hingga 1680 dijelaskan tentang kaitan perdagangan antar bangsa lewat jalur maritim bisa menjadi salah satu alasan persebaran berbagai penyakit. Sumber sejarah Portugis dan Spanyol menyebut bahwa cacar adalah penyakit yang paling ditakuti di Asia Tenggara dan banyak memicu kematian. Wabah cacar juga pernah dialami oleh penduduk Maluku di tahun 1958. Tak hanya di Maluku, penduduk Banten dan Jawa Tengah di tahun 1622 hingga 1623 bisa menghadapi wabah besar berupa penyakit dada yang bisa menyebabkan banyak kematian masyarakat. Ketika itu, sepertiga penduduk Banten dan 2/3 penduduk Jawa Tengah meninggal dunia. Di Makassar pada tahun 1636 juga pernah terjadi serangan wabah epidemi yang kejadiannya berlangsung selama 40 hari dan menyebabkan 60.000 orang tewas. Di Pulau Jawa pada tahun 1643 hingga 1644 kembali terjadi wabah penyakit yang menyebabkan ratusan orang meninggal setiap harinya. Pada tahun 1665 diceritakan juga tentang wabah penyakit yang terjadi di Makassar, Bali, Jawa, dan Sumatera. Yang kedua yaitu catatan di Graf. Pada tahun 1625 hingga 1630 sempat terjadi wabah penyakit luar biasa yang terjadi di Indonesia. De Graaf menjelaskan wabah itu membunuh 2/3 penduduk Jawa Tengah pada tahun 1626.
Penyakit yang dulu menyerang wilayah ini adalah penyakit yang sekarang kita kenal dengan TBC. Yang ketiga yaitu catatan surat kabar The Sumatra Post. Masuk ke abad 20, Hindia Belanda menghadapi kasus kematian akibat wabah. Sepanjang tahun 1910 hingga 1936, ada puluhan ribu orang meninggal akibat wabah pes di Pulau Jawa. Di tahun 1918 hingga 1919, wabah influenza yang dikenal dengan flu Spanyol menyebar di seluruh Jawa hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Tercatat ada 1,5 juta orang yang meninggal akibat wabah yang satu ini. The Sumatra Post edisi 11 Desember 1920 menjelaskan bahwa flu Spanyol menginfeksi 13,3% dari 35 juta penduduk Hindia Belanda kala itu. Kondisi ini semakin parah dengan krisis pangan yang terjadi bertepatan dengan era Great Depression di tahun 1930. Rakyat Hindia Belanda makin sengsara khususnya di Pulau Jawa. Kegiatan pertanian dan perekonomian tidak berjalan lancar dan menyebabkan kelaparan dan jumlah kematian terus meningkat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Perang Dunia II. Perang Dunia II adalah konflik global yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945, yang melibatkan banyak negara di dunia termasuk kekuatan besar yang membentuk dua aliansi militer yang berlawanan, Sekutu dan Poros. Ini adalah perang paling luas dalam sejarah dan melibatkan lebih dari 30 negara dan 100 juta orang dari seluruh dunia. Perang ini memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia, yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pada tahun 1942, Jepang yang merupakan bagian dari kekuatan Poros menginvasi dan menduduki Indonesia. Pendudukan Jepang berlangsung hingga tahun 1945. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, pendudukan Jepang di Indonesia mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda dan membuka jalan bagi Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Jepang menyerah. Dan yang terakhir yaitu detik-detik Belanda menyerah kepada Jepang. Detik-detik Belanda menyerah kepada Jepang terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Pada saat itu, Jepang telah melancarkan serangkaian invasi militer di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang pada saat itu masih merupakan koloni Belanda dan dikenal sebagai Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Belanda yang saat itu berkuasa, Tjarda van Starkenborgh Stachowel, dan Panglima tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Belanda, Letnan Jenderal Hein ter Pouten, secara resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dokumen penyerahan tersebut ditandatangani di hadapan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Komandan Tentara ke-16 Jepang. Dengan penyerahan ini, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda dan dimulailah pendudukan Jepang yang berlangsung hingga tahun 1945. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai materi pergerakan kebangsaan Indonesia. Jika ada kurang lebihnya atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.